Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita pagi hari ini 2 Mei 2023 berjudul Alasan Kita Hidup. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi dari sekian banyak orang yang menjadi anggota gereja atau menjadi orang Kristen, belum tentu semua masuk surga. Maka kita juga bisa mengerti mengapa firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini Paulus bukan takut ditolak manusia, sebab di ayat-ayat sebelumnya Paulus mengatakan, aku tidak peduli bukan saja kepada orang, aku juga tidak peduli dengan cara rasul-rasul lain. Kalau rasul-rasul lain bisa mendapatkan nafkah dari pelayanannya, aku dengan tanganku, aku bekerja mencukupi kebutuhan. Kita tahu bahwa Paulus membuat kemah untuk biaya pelayanannya. Seorang rasul memiliki kecemasan dirinya ditolak Allah, maka ia melatih tubuhnya. Di ayat ini, perjalanan hidup kita diilustrasikan sebagai orang yang ada dalam gelanggang pertandingan. Semua peserta turut berlari, tetapi tidak semua menjadi juara. Hal ini memberikan semacam alarm bagi kita semua, supaya kita jangan anggap sepele persoalan diterima atau ditolak oleh Tuhan. Sebab banyak orang yang tidak peduli. Banyak persoalan hidup yang kita gumuli, banyak kebutuhan hidup yang mendesak, yang oleh karenanya kita menggeliat melakukan berbagai aktivitas, sehingga kita bisa tidak melihat fokus terhadap kehidupan kekal. Padahal justru itulah yang terpenting dan mestinya menjadi satu-satunya tujuan kita. Seperti Paulus mengatakan, aku bukan pelari yang tidak tahu tujuan. Aku berlari dengan tujuan, bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi bukan aktif hanya dalam banyak kegiatan, tetapi apa tujuan dari semua itu? Banyak orang, termaksud orang-orang Kristen, yang disesatkan oleh dunia ini. Di balik semua cara berpikir, filosofis hidup manusia yang menciptakan lifestyle atau gaya hidup, ada kuasa kegelapan yang memang sengaja menggiring orang menuju kegelapan abadi. Ironis, banyak orang tidak alert, banyak orang tidak waspada bahwa ia sedang digiring menuju kegelapan abadi. Banyak kegiatan, tetapi apa tujuan dari semua kegiatan tersebut? Jadi kalau ibarat orang naik kereta, bukan cepatnya kereta itu, tetapi kemana arah kereta tersebut. Mari pada kesempatan ini kita teduh, diam dan merenung. Apa tujuan hidup kita? Kedengarannya ini filosofis. Sejatinya ini prinsip hidup yang penting. Dan ini harus diingatkan terus kepada setiap kita. Karena ada kecenderungan kita lupa dalam aktivitas pelayanan yang begitu padat. Kita bisa lupa apa sebenarnya tujuan pelayanan kita. Kita bisa terjebak dalam kebodohan. Kita hanyut dan terjebak dalam siklus rutinitas pelayanan sampai kita lupa apa tujuannya. Apalagi kalau kita terpapar oleh virus materialisme. Pendeta juga bisa terkena virus ini. Dunia kita hari ini sudah gelap. Banyak orang terbawa menuju kegelapan.
Matius 7 ayat 21, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi supaya tubuhnya jangan liar, jangan hidup dalam kedagingan, maka Paulus menguasai seluruhnya untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai dia yang sudah memberitakan Injil atau yang sudah melayani Tuhan ditolak oleh Allah. Sebab Matius 7 ayat 21-23 jelas dikatakan bahwa mereka yang ditolak oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah mengusir setan, sudah mengadakan mujizat, sudah bernubuat, sudah menyembuhkan orang sakit. Dengan kata lain, mereka orang-orang yang berprestasi dalam pelayanan. Namun ternyata tidak jaminan ia diterima masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab yang masuk kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Maka pelayanan yang digelar harus terfokus pada jemaat yang mengalami perubahan dan pendewasaan rohani, sampai diakui oleh Tuhan Yesus bahwa mereka telah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau ada dosa sekecil apapun, harus kita akui, lalu kita berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Sekecil, sehalus apapun kesalahan itu, dan harus terus dalam ketekunan, menit ke menit. Bukan hanya dari hari ke hari, namun dari ke menit ke menit. Karena tiap menit kita bisa berbuat salah, sampai kadang kita frustasi karena masih salah. Kalau orang mengalami kondisi seperti itu, berarti prosesnya berjalan dengan baik. Maka lebih dari semua prestasi dalam hidup ini, melakukan kehendak Bapa adalah prestasi yang tertinggi dalam kehidupan. Pertanyaannya bagi kita ialah, sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Jika iya, seberapa kita sudah melakukan kehendak Bapa? Sebab inilah alasan untuk kita hidup. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang melakukan kehendak Bapa. Sola Gracia.